terbuka, dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yohanes tampil di Sungai Yordan, banyak orang menanti-nanti dan bertanya, dan semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku masih akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Ketika orang banyak itu semuanya telah dibaptis, dan ketika Yesus sedang berdoa, setelah ia juga dibaptis, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari dan saudara, anak-anak muda dan remaja yang saya kasih dalam Kristus, kita memulai perayaan Ekaristi pagi ini, di mana saya mengingatkan bahwa pesta pembaptisan Tuhan itu menjadi pesta yang menutup rangkaian masa Natal kita. Kita boleh ingat-ingat kembali persiapan kita dalam masa Advent, kemudian masa Natal, semua merasakan sebuah keindahan tersendiri sebagai anak-anak Tuhan. Tentu saja meminjam perkataan awal dalam bacaan pertama, ada sukacita yang besar, karena setelah sebuah penantian, akhirnya kita bersukacita karena kelahiran Kristus. Dan menjadi semakin sempurna pada peran terakhir ini, ketika Yesus sangat mengasihi kita, maka dia mau sama seperti kita. Benar sebagaimana dikatakan, Yesus itu sama dengan kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Dan kalau kita merenung tentang peristiwa pembaptisan Yesus, pada saat itu Yohanes Pembaptis sudah mulai viral di mana-mana. Dia membaptis begitu banyak orang di Sungai Yordan, dan seruan yang besar yang disampaikan Yohanes adalah seruan pertobatan. Maka orang-orang berdatangan dan minta untuk dibaptis oleh Yohanes. Sampai membuat orang-orang juga berpikir bahwa Yohanes adalah Mesias. Tetapi Yohanes tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Mesias. Dia malah memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, sebagai dia yang lebih berkuasa, bahkan membuka tali sepatunya pun Yohanes merasa tidak layak untuk itu. Tetapi satu hal yang menarik dan boleh dikatakan lebih indah dari semuanya adalah Yesus yang adalah anak Allah itu mau bergabung dengan
manusia yang berbondong-bondong datang ke Sungai Yordan dan minta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus memang beda. Anak Allah yang pingin mau seperti manusia dalam segala hal. Karena dia memang sungguh-sungguh Allah dan sungguh manusia yang kita imani. Dia mau manusia yang lain dibaptis, dia anak Allah, dia juga dibaptis. Yang berdosa itu manusia. Tapi Yesus mau menunjukkan empati, rasa solidaritasnya dengan manusia yang berdosa. Sehingga meskipun dia bukan orang berdosa, tapi dia mau hadir dengan orang-orang berdosa, minta untuk dibaptis, supaya orang-orang yang berdosa itu bisa memperoleh kehidupan yang baru. Dengan bahasa yang lain, bisa memperoleh kekudusan. Dan tadi kita mendengar Lukas menceritakan sesuatu yang unik dari Yesus yang kita dengar dan kita rayakan pembaptisannya. Dari banyak orang yang datang dan minta untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, setelah dibaptis ya selesai. Mendengar semua perkataan yang indah tentang pertobatan dari Yohanes dan selesai. Tapi ada satu yang menjadi nilai tambah dari Yesus adalah dia setelah dibaptis oleh Yohanes, dia masih punya waktu untuk berdoa. Dia berdoa. Dan setelah dia berdoa, ada satu peristiwa yang indah. Langit terbuka. Roh Kudus turun. Dan ada juga suara Roh Kudus dalam lambang merpati. Dan ada suara yang tadi kita dengar dalam bagian terakhir dari Injil. Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Misteri Tritunggal Maha Kudus, ada Bapa yang berbicara, ada anak yang sudah dibaptis dan menyatakan syukurnya dalam doa, dan ada Roh Kudus yang turun ke atasnya. Satu Allah tiga pribadi yang kita imani dengan penuh kebanggaan. Dan ini juga yang kita kenang dan kita syukuri dalam pesta pembaptisan Tuhan ini. Dari pesta pembaptisan Tuhan, apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Yesus? Dari banyak hal yang indah yang bisa kita pelajari dari Yesus sebagai guru kehidupan kita, tentu saja sebagai Tuhan dan juru selamat kita, tapi kita juga bisa mengatakan sebagai guru kehidupan kita. Ternyata yang pertama adalah Yesus menunjukkan identitas dirinya. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Dan yang menangkap identitas Yesus ini, yang pertama adalah Yohanes Pembaptis. Ketika mereka bertemu di Sungai Yordan, Yesus meminta untuk dibaptis. Yohanes bilang, enggak lah, you aja yang baptis aku. Oh tidak. Kamu yang harus baptis saya. Maka pada akhirnya, Yohanes membaptis Yesus. Dan Yesus mau menunjukkan identitas dirinya. Sungguh Allah, karena pada saat dia dibaptis, dia menguduskan Sungai Yordan itu. Yang akhirnya kita sebagai gereja tetap merasa bahwa air itu selalu menjadi lambang Roh Kudus yang juga menguduskan kita ketika kita dibaptis. Ketika Yesus dibaptis dan menguduskan Sungai Yordan, dia membaptis semua air yang juga dipakai untuk membaptis kita dan menjadi keluarga dari Yesus.
dia juga menunjukkan identitasnya sungguh-sungguh manusia. Karena dia bergabung dengan manusia-manusia yang tadi saya katakan sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Jadi Yesus anak Allah rela berjalan bersama manusia yang berdosa dan minta untuk dibaptis, dan dia memang mau menjadi seperti manusia kecuali dalam hal dosa. Dan justru dia tidak punya dosa, dan dia menguduskan orang-orang berdosa dengan air yang dipakai untuk pembaptisan itu. Maka ketika kita menerima sakramen pembaptisan, itu adalah momen pertama kita mengalami pengudusan. Lalu yang kedua yang bisa kita belajar dari Yesus adalah kerendahan hatinya. Memang dua sosok yang kita ketemu hari ini, yaitu sosok Yohanes Pembaptis. Kalau Santo Agustinus itu membandingkan Yohanes Pembaptis itu sebagai suara, karena memang dia suara yang berseru-seru di padang gurun. Sedangkan Yesus adalah sabda, logos, kata-kata yang menjadi daging, menjadi manusia. Suara dan kata-kata, oleh Santo Agustinus, kedua-duanya ini benar-benar menyatu. Suara tanpa kata-kata tidak punya faedah. Kata-kata tanpa suara juga tidak punya faedah. Harus betul-betul menjadi satu. Yohanes Pembaptis itu menunjukkan kerendahan hati yang luar biasa. Dari personalitasnya yang kita temukan dalam Injil-Injil sinoptik, kita bisa temukan dan kita mendapat gambaran sosok Yohanes Pembaptis yang rendah hati. Tetapi ya, tadi dalam Injil, satu momen kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Yohanes adalah ketika dia mengatakan, di tengah-tengah kita ada seorang yang lebih berkuasa. Menunduk dan membuka tali sepatunya saja, saya merasa, aduh aku nggak layak deh. Betapa Yohanes Pembaptis rendah hati. Tetapi yang paling rendah hati adalah siapa? Yesus. Sungguh-sungguh Allah, tapi dia mau merendahkan diri, mau menjadi serupa dengan manusia, bahkan meminta manusia Yohanes Pembaptis untuk membaptisnya. Yesus memang beda. Itulah kerendahan hati. Kebajikan kerendahan hati, humility, humilta, humus. Kerendahan hati tidak bisa diungkapkan. Tidak bisa. Ketika seorang mengatakan dia rendah hati, dia sedang sombong bahwa dia rendah hati. Maka Yesus menunjukkan kerendahan hati anak Allah yang mau merendahkan dirinya dan minta manusia untuk membaptisnya, sama dengan manusia lain yang berdosa. Sekali lagi, Yesus sama dengan manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Tapi dia mau menjadi serupa dan manusia supaya bisa mengangkat martabat dari manusia itu sendiri. Jadi betapa dua sosok, suara dan sabda yang saling melengkapi, sama-sama menunjukkan kerendahan hati, tapi Yesus, anak Allah, itu betul-betul merendahkan dirinya. Dan itu kita perlu belajar. Kalau mau menjadi orang Katolik yang baik, belajarlah pada Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudariku, pembaptisan Tuhan ini menjadi momen kita melihat sosok Yesus yang juga memberikan keteladanan. Tidak hanya identitasnya sebagai anak Allah yang sungguh Allah dan sungguh manusia, tidak hanya kerendahan hatinya, tapi juga satu hal yang juga sangat indah untuk kita lihat, kita pelajari juga dalam kehidupan kita. Maka semoga dengan
merayakan pembaptisan Tuhan ini, mari kita menyadari rasa syukur kita karena kita juga dibaptis. Dan kita selalu membaharui janji baptis kita. Sekurang-kurangnya setiap tahun kita membaharui janji baptis kita. Apakah janji-janji kita itu kita usahakan supaya menghayatinya sebagai jalan kekudusan bagi kita? Yesus, anak Allah, dibaptis dan membantu kita ketika kita dibaptis, kita juga membaharui janji baptis kita untuk menjadi serupa dengan Yesus dari saat ke saat. Dan kita melewati jalan kekudusan yang dikehendaki oleh Yesus sendiri. Tuhan memberkati kita semua. Amin.